Pasangan calon ini pemain semua. Pasangan calon ini pemain semua. Kita nggak urusan hal itu. Dan itu tugas mereka untuk melakukan konsolidasi. Kapan pula bisa menang kalau tidak ada konsolidasinya, kan gitu. Sesuai kan? Sesuai pula. Apa? Cocok kan? Gitu kan? Itu aja. Nah, ini jadi faktor yang mana tadi? Itu rezeki Pak. Baik, yang saya hormati, tadi ada Bapak Bupati, calon Bupati, Bapak Repol dari nomor urut 1. Baik, yang saya hormati, tadi ada Bapak Bupati, calon Bupati, Bapak Repol dari nomor urut 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Baik, yang saya hormati, tadi ada Bapak Bupati, calon Bupati, Bapak Repol dari nomor urut 1. Baik, yang saya hormati, tadi ada Bapak Bupati, calon Bupati, Bapak Repol dari nomor urut 1. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan timnya, kemudian yang saya hormati Bapak Moderator, kemudian yang saya hormati rekan kami bersama penyelenggara, itu Bapak saya Abdullah dari Bawaslu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri bagaimana tata kerja di KPU Kampar itu sendiri, di KPU khususnya. Kami itu ada 5 divisi. Yang pertama itu ada ketua itu dipilih secara kolektif kolegial itu di dalam rapat pleno. Nah, kami pilih itu tanggal 22 Maret 2024 itu di Jakarta. Dia mengampu divisi keuangan umum dan logistik. Kemudian ada saya sendiri, Imelda Savitri, saya mengampu 3 divisi ya. Kalau di divisi saya ada Sosdikri, sosialisasi pendidikan pemilih, kemudian partisipasi masyarakat, kemudian sumber daya manusia. Nah, partisipasi masyarakat itu berkaitan dengan kampanye. Saya penanggung jawab kampanye untuk di KPU Kampar. Kemudian pendidikan pemilih, kemudian SDM, sumber daya manusia itu terkait dengan pembentukan badan ad hoc kami, PPK, PPS, KPPS, Pantarli yang sudah kami bentuk, dan pada saat ini sedang berlangsung itu KPPS. Tentang masalah money politik, deklarasi kita sudah memanggil semua pasangan calon, dan itu sudah dilakukan beberapa kali dilakukan oleh pihak kepolisian. Kita sudah menghadiri dan dihadiri oleh seluruh pasangan calon. Dan ini dilakukan setelah penetapan nomor urut, kan? Nomor urut. Dan kami juga melakukannya sudah 2 kali. Dilakukan pada saat CFD, itu dihadirkan semua pasangan calon, dan juga kita panggil semua pasangan calon juga dilaksanakan konsolidasi stakeholder. Kita juga mendeklarasikan dengan kepala desa dan prioritasnya, dan itu pasangan calon juga dihadirkan, dan itu momen terkait masalah menolak money politik. Dan money politik ini kan macam-macam caranya, dan itu berubah-ubah. Karena tidak dalam bentuk uang, berbentuk barang, berbentuk voucher, berbentuk perjanjian. Kan begitu kan? Ada yang diganti dengan chip, macam-macam ini. Saya nggak tahu di komunitas-komunitasnya. Ada diganti dengan voucher, entah voucher apa, Mobile Legends sekarang masuk dalam proses anak muda ya, ganti voucher Mobile Legends, kau dapat senjata ini ya. Ini money politik dalam bentuk kain. Kalau seandainya ini ditemukan, ya politik kita. Intinya Bawaslu tidak akan pernah menjaga money politik ini sendiri, tidak akan pernah bisa. Jangan biarkan Bawaslu sendiri untuk mengawasi dan menganggap Bawaslu ini super power, Pak. Dan seperti Superman. Ketika ada kejadian Bawaslu langsung ada di situ, nggak bisa. Semua ada regulasi dan aturannya. Ada lapor ke sini, jangan diinformasi saja dikasih. Karena ya pasangan calon ini pemain semua, ya kan?
Kayak meneliti hari H, saya sudah ditelepon Pak, di lokasi ini ada kejadian Bang bagi-bagi duit gitu. Padahal yang telepon ini supaya saya datang ke sana dan dia bisa bekerja di situ gitu kan. Dan itu sering terjadi. Modelnya macam-macam. Pelakunya ya kita nggak tutup mata lah, karena dalam keluarga ini juga ada pelakunya. Tapi mudah-mudahan ini bisa kita tekan angkanya. Ya jelas, sebagai tadi yang disampaikan oleh ketua Repol tadi, ketua Golkar dan pasangan calon Redo ini lebih bermartabat, lebih terhormat dalam meraih kekuasaan ini. Ya ini semangat kami juga gitu. Dan ini juga diikuti dengan oleh pasangan-pasangan calon lainnya di 02, 03 dan 04. Mudah-mudahan sama-sama kita jaga dan pelaksanaan pilkada di Kampar ini bisa sukses, aman, damai dan tidak ada pelanggaran-pelanggaran pidana yang kita proses itu. Mudah-mudahan, karena Bawaslu Kampar ini setiap event pemilihan tetap menyumbang kasus pidana. Baru kemarin kita sudah bisa proses tentang money politik dilakukan oleh kepala desa di Kecamatan Tambak. Putuskan bersalah walaupun putusannya percobaan, tapi tetap dinyatakan bersalah. Tetap kami akan proses hukum sejauh bukti dan laporan bapak-bapak ibu semua yang sampaikan ke Bawaslu cukup. Itu akan kita proses pasti itu. Andai paslon kami hadir di satu pesta, kemudian dia diminta nyanyi lah, dia mas artis lah ya, minta dia nyanyi pentas. Ya. Lalu dia tidak ada kampanye, tidak ada menghimbau, namun CMC mengatakan beliaunya adalah calon nomor sekian. Ya, jadi gini Pak, makanya tadi saya bilang konteksnya kewajaran, ini kan pesta nih. Yang tahu pesta ini yang diundang biasanya kan memang para pasangan calon biar dapat barang gitu kan. Ya kita mau sama tahu lah. Banyak nih, karena mau dua di Gunung pasangan calon, ini pasangan calon suku Gunung jadi bilang gitu kan. Sebelumnya datang gitu kan, datang. Ketika itu dalam tahap kewajaran Pak, Iko silakan Pak Repol calon bupati Jawa untuk memakai sebuah lagu. Ya sudah cukup sampai di situ Pak. Tapi jangan pula Pak Repol langsung berkembang. Repol yuk, satu ya itu nggak boleh. Itu maksud saya. Dalam konteks kewajaran, ya silakan. Kami tidak pula saklek dengan hal yang seperti itu. Nggak langsung dalam audionya kan begitu kan. Ya dalam hal kewajarannya, nggak masalah. Sama dulu Pak. Saya kok kan sambung. Saya Menyambungin tadi, Pak. dulu tidak baik. Ini banyak. Banyak. Pertemuan di koperasi ini Pak, yang tadi Bapak sampaikan di dalam ruang tertutup. Ini kalau memang ada dilaporkan ke Bawaslu, laporkan jajaran kami ke Panwascam. Apakah pertemuan itu halal atau tidak, legal atau tidak? Tapi kalau pertemuan itu dilakukan oleh partai politik di kantor partai politik tanpa STP konsolidasi misalnya, ya itu silakan. Itu clear Pak. Kantor partai ini kan ada tingkat kecamatan ini, ada di tingkat desa, ada di tingkat RT RW, ada nggak ya? Nggak ada. Ada atau tidak Pak? Ada Pak ini kok partai ya? Ada Pak menjadi itu. Nah, kantor partai politik katanya. Iya, dia kan sekretariat bersifatnya Pak. Pokoknya di sejauh itu kantor partai politik dan sekretariatnya itu boleh dilakukan konsolidasi. Dan itu pertemuannya kan orang partai, bukan masyarakat, kan gitu kan? Clear itu tanpa STP nggak apa-apa. Tapi pertemuan konsolidasi misalnya dilakukan di kantor partai politik, ya silakan. Kita nggak urusan hal itu. Dan itu tugas mereka untuk melakukan konsolidasi. Kapan pula bisa menang kalau tidak ada konsolidasinya, kan gitu. Sesuai kan? Sesuai pula. Apa? Cocok kan? Itu aja. Nah, ini jadi kira-kira yang murah tadi. Itu risiko. Ya. Iya. Kalau masalah scan dalam TPS itu sudah jelas Pak. Di mana letak saksi, di mana letaknya petugas KPPS yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai kan ada 7 orang itu. Selain dari selain dari Limasnya. Dan itu diverifikasi Pak. Kalau seandainya ada laporan dan menemukan, dan itu ada pengawasan juga di situ. Ada pengawasan juga. Kalau seandainya ada menemukan orang menggunakan nama orang lain untuk melakukan hak pilihnya, ini
bisa dipenjara Pak. Dan itu sudah di banyak hal sudah kita temukan dan itu berakhir penjara. Mulai dari pilkada pemilu tahun 2000 berapa tuh yang di Bukit di Kebun Tinggi, yang di daerah Kampar di Kampar Kiri Hulu itu sampai PSU, dan di yang terjadi di Umbuk, dan itu penjara semua Pak. Dan saya rasa petugas yang ada di KPPS sudah clear semuanya. Clear. Kalau seandainya ada Bapak menemukan orang lain misalnya mengaku atas nama Bapak dan menggunakan hak pilih atas nama Bapak membawa undangan misalnya, itu ditemukan dan itu bukan orang yang bersangkutan, ini akan diproses hukum. Dan itu bisa di PSU kalau seandainya itu terjadi dan surat-suaranya sudah masuk PSU itu.